Pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen merupakan sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Bea materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Dasar hukum bea materai. Undang-Undang tentang bea materai diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. 1. Bea materai dikenakan atas dokumen, merupakan pajak atas dokumen. 2. Satu dokumen hanya terutang satu bea materai. 3. Rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Tarif bea materai. Per 1 Januari 2021, pemerintah memberlakukan tarif bea materai baru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai Rp10.000 per lembar. Namun, sepanjang tahun 2021 ini, materai Rp6.000 dan Rp3.000 masih bisa digunakan hingga 31 Desember 2021 dengan ketentuan jumlah materai yang digunakan memiliki nilai paling sedikit sebesar Rp9.000. Tarif bea materai Rp10.000 dikenakan atas dokumen 1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. 2. Akta notaris beserta grose, salinan, dan kutipannya. 3. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. 4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. 5. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dalam bentuk apapun. 6. Dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang. 7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta rupiah yang 1. Menyebutkan penerimaan uang, atau 2. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. 8. Dokumen lain yang ditetapkan pemerintah yang tidak dikenakan bea materai. Dokumen yang berupa antara lain surat penyimpanan barang, konosmen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. Segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Saat terutang bea materai, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Jadi, bukan pada saat ditandatangani, misalnya kwitansi dan cek. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan.
Misalnya, surat perjanjian jual beli. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia, bea materai yang terutang dilunasi dengan cara pemateraian kemudian. Pihak yang terutang bea materai. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Cara pelunasan bea materai dengan menggunakan benda materai yaitu materai tempel, kertas materai, dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Daluarsa. Daluarsa dari kewajiban memenuhi bea materai ditetapkan 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas pajak bumi dan bangunan yaitu 1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 2. Adanya kepastian hukum. 3. Mudah dimengerti dan adil. 4. Menghindari pajak berganda. Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menertibkan SPPT Surat Pemberitahuan Pajak Terutang berdasarkan SPOP Surat Pemberitahuan Objek Pajak Wajib Pajak. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi, yaitu objek pajak sektor perdesaan dan perkotaan, objek pajak sektor perkebunan, objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman industri, objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi, objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi, dan lain-lain. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% atau 5/10%. Dasar pengenaan pajak. Pada dasarnya, penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP adalah 3 tahun sekali. Namun demikian, untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Selanjutnya, dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur atau bupati atau wali kota atau pemerintah daerah setempat, serta memperhatikan ajas self-assessment. Yang dimaksud assessment value adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Contoh 1. Nilai jual suatu objek pajak sebesar Rp2.000.000, persentase misalnya 20%, maka besarnya sama dengan 20% dikali Rp2.000.000 sama dengan Rp400.000.
Yang kedua, nilai jual suatu objek pajak sebesar 2 miliar rupiah, persentase misalnya 40%, maka besarnya 40% dikali 2 miliar sama dengan 800 juta rupiah. Maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu sebesar 40% dari NJOP untuk pajak-pajak perkebunan. Kedua, objek pajak kehutanan. Ketiga, objek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1 miliar rupiah. Sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak pertambangan. Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar rupiah. Selanjutnya, cara menghitung pajak. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan NJKP pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif pajak dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali persentase NJKP dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Contoh, wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dengan bangunan yang NJOP-nya 20 juta dan NJOP TKP-nya untuk daerah tersebut 12 juta, maka besarnya pajak yang terutang adalah sama dengan 0,5% dikali 20% dikali 20 juta dikurang 12 juta, maka nilai besarnya 8.000. Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang. 1. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim. Jangka waktu 1 tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 2. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. 3. Tempat pajak yang terutang yaitu untuk daerah Jakarta di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang kedua, untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten atau kota tempat pajak yang terutang untuk Batam di wilayah Provinsi Riau. Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT, dan Surat Ketetapan Pajak atau SKP. A. Dalam rangka pendataan subjek pajak, wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. B. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. C. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak. D. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 2. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak dalam SPPT yang dihitung atas dasar SPOP yang disampaikan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP secara jabatan. E. Lanjutan pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 huruf A adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Contoh, wajib pajak A tidak menyampaikan SPOP.
Berdasarkan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan SKPKB yang berisi 1. Objek pajak dengan luas dan nilai jual. 2. Luas objek pajak menurut SPOP. 3. Pokok pajak Rp2.000.000. Sanksi administrasi 25% dikali Rp2.000.000 sama dengan Rp500.000. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yaitu Rp2.500.000. F. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 huruf B adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. Contoh, berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT yaitu Rp2.000.000. Berdasarkan pemeriksaan pajak yang seharusnya terutang yaitu Rp2.500.000, selisihnya Rp500.000. Denda administrasi 25% dikali Rp500.000 yaitu Rp125.000. Jadi jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB adalah Rp625.000. Tata cara pembayaran dan penagihan. 1. Pajak yang turun berdasarkan SPP harus dilunasi selama-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPP oleh kewajiban. Contohnya apabila SPP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 April tahun 2010, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2010. Yang kedua, pajak yang teruntuk berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh pihak pajak. Contohnya, apabila SKP diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 2010, maka jatuh tempo pemanggilannya adalah tanggal 30 Maret 2010. 3. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan yang dihitung dari 1 jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Yang keempat, denda administrasi sebagai dimaksud dalam nomor 3 di atas ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat ditagih pajak atau STP yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan pajak sejak tanggal diterimanya surat atau STOP oleh wajib pajak. Yang kelima, wajib pajak terutang dapat dibayar di bank, kantor pos, dan giro, dan tempat lainnya yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Tata cara pembayarannya dan tagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Nomor 7, surat pemberitahuan pajak terhutang SPP, surat ketentuan pajak dan surat tagihan pajak atau STP merupakan dasar penagihan pajak. Nomor 8, jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayar pada waktu tepat ditagih dengan surat SKP. Dalam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, penagih dilakukan dengan surat paksa yang saat itu berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagian telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2019 tentang penagihan pajak dengan surat paksa agar lebih mudah dipahami. Keberatan dan banding. 1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT dan surat ketetapan pajak atau SKP.
Keberatan terhadap SPPT atau SKP harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak. Yang kedua, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP dalam hal satu, wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau nilai jual objek bumi dan bangunan yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya. Terdapat perbedaan penafsiran undang-undang dan peraturan undang-undang antara wajib pajak dengan fiskus. Yang ketiga, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan pernyataan alasan secara jelas. Yang keempat, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP dalam wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menentukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat memenuhi karena keadaan di luar kuasanya. Apabila ternyata batas waktu 3 bulan tersebut tidak dapat memenuhi wajib pajak ke arah keadaan di luar kekuasaan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan masih dapat mempertimbangkan dan meminta wajib pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam batas waktu tertentu. Yang kelima, tanda terima surat keberadaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau pada pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak. Yang keenam, apabila diterima oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tulis hal-hal yang menjadi dasar pemegangan pajak. Yang ketujuh, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pajak. 8. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan telah menerima SPPT dan SKP dalam jangka waktu paling lama 12 bulan setelah jangka surat keberadaan diterima harus memberikan keputusan atas keberatannya. Sebelum surat keputusan diterima, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau keberadaan dapat berupa 1. Tidak dapat diterima, 2. Menolak, dan 3. Menerima seluruhnya atau sebagian dengan menambah besarnya jumlah pajak yang tertentu. 11. Dalam wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagian dalam surat ketetapan pajak, yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. 12. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Direktur Jenderal tidak memberi satu keputusan pun, maka keberatan tersebut dianggap diterima karena dimaksud untuk memberikan keputusan hakim bagi wajib pajak, yaitu apabila dalam jangka 12 bulan pajak tinggal diterima surat keberadaan, Dirjen tidak dapat memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, berarti keberatan tersebut diterima. Banding. Ketentuan banding pajak bumi dan bangunan mengikuti ketentuan banding undang-undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengurangan pajak. Pengurangan pajak diberikan atas pajak PBB terutama yang tercantum dalam SPT, SPPT atau SKP. Dalam hal ini pengurangan dapat diberikan setinggi-tingginya 70% dari besarnya pajak terutang dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi pajak serta penghasilan wajib pajak. Cara mengajukan permohonan. Yang pertama, permohonan pengurangan diajukan secara tulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Bumi yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya
besarnya pengurangan yang dimohonkan. 2. Permohonan pengurangan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab lainnya yang luar biasa. 3. Permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif atau perorangan. Yang keempat, melampirkan beberapa persyaratan seperti fotokopi SPPT, SKP, PPH, kemudian laporan keuangan. Keputusan pengurangan. 1. Keputusan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, dan menolaknya. Yang kedua, keputusan atas permohonan pengurangan pajak harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan pajak. Yang ketiga, apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan keputusan belum diterima, maka permohonan pengurangan pajak dianggap dikabulkan. Yang keempat, keputusan pengurangan berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi. Sanksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, sanksi wajib pajak dan sanksi bagi pejabat. Sanksi wajib pajak yang pertama, apabila SPOP tidak disampaikan dalam istilah di atas secara tertulis, tidak disampaikan sebagai ditentukan dalam surat teguran ditagih dengan surat ketetapan pajak. Yang kedua, pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan yang dihitung dalam satu jumlah tempo sampai dengan hari pembayaran atau jangka waktu paling lambat 24 bulan. Yang ketiga, karena kealpaannya sehingga menimbulkan kekurangan pada negara. Yang keempat, karena kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Sanksi pejabat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sanksi umum. Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negara sipil, Stats Bled 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Sanksi khusus bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau dengan hubungan atau ada hubungan dengan objek pajak ataupun pihak lainnya yang tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan atau tidak menunjukkan dan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan pada bidang dapat pindah kurang selama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. PBB Peredaran dan Perkotaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berwenang untuk memungut pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten kota. Penyerahan pengelolaan pajak bumi dan bangunan atau PBB berdasarkan PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintahan kabupaten kota dimulai pada 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. Objek pajak PBB Objek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dan badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutangan dan pertambangan. Subjek pajak PBB berdasarkan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau bangunan secara nyata, penyampaian atau hak atas bumi dan atau pemerolehan pemanfaatan atas bumi atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Cara perhitungan PBB Pedesaan dan Perkotaan dihitung secara PBB dan PPP.
sama dengan tarif dikali NJOP atau NJ dikurangi NJOP TKP. Tarif PBB berdasarkan pedesaan dan perkotaan ditentukan paling tinggi sebesar 0,3% dari tarif PBB. Pedesaan dan perkotaan ditentukan dengan peraturan daerah. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai memperoleh baru atau pengganti. Nilai jual pajak tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. NJOP TKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota dan ditetapkan dengan peraturan daerahnya masing-masing. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pengertian. Yang ke-1, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya disebut pajak. Yang kedua, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang ketiga, atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini digantikan Ordonansi Bea Balik Nama State Plan 1924 Nomor 291. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajak. 1. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedua, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Selanjutnya, negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum. Selanjutnya, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Baterai Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Selanjutnya, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Selanjutnya, orang pribadi atau badan kena wakaf. Dan yang terakhir, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Tidak termasuk objek pajak. 1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. 2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan materi dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. 4. Orang pribadi atau badan kena konversi hak atau kena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. 5. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar penegakan pajak.
Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP dan tarif pajak dasar pengenaan pajak. Yang jadi dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak POP City POP ditentukan sebesar harga transaksi dalam hal jual beli, nilai pasar objek pajak dalam hal tukar menukar, hibah, waris, hadiah, dan lain sebagainya. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dan lelang. Nilai jual objek pajak bumi dan bangunan atau NJOP PBB apabila besarnya NPOP sebagaimana maksud dalam poin 1 dan 2 diketahui atau NPOP rendah daripada NJOP PBB. Contohnya, Tuan Aryu membeli tanah dan bangunan dengan NPOP atau harga transaksi sebesar 100 juta rupiah. NJOP PBB tersebut yang digunakan dalam pengenaan PBB adalah sebesar 120 juta rupiah. Maka, yang dikenakan sebagai dasar pengenaan BPTHTB adalah sebesar 120 juta rupiah dan bukan 100 juta rupiah. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Besarnya NPOP-TKP ditetapkan secara regional, paling rendah sebesar 60 juta rupiah, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga, sedarah, dalam garis keturunan lurus atau derajat ke atas atau derajat ke bawah. Dengan memberi hibah, wasiat termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling rendah sebesar 300 juta rupiah. Besarnya NPOP-TKP ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak. Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar paling tinggi sebesar 5%. Tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah. Cara menghitung BPHTB. BPHTB sama dengan NPOP dikurang NPOP-TKP dikali 5%. Contoh, Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 70 juta rupiah. Sedangkan nilai perolehan pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut sebesar 60 juta rupiah dan tarif pajaknya sebesar 5%. Nilai perolehan objek pajak sebesar 70 juta rupiah, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar 60 juta rupiah. Maka sama dengan 10 juta rupiah. BPHTB yang terutang sama dengan 10 juta rupiah dikali 5% sama dengan 500.000. Saat terutangnya pajak. 1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya. Untuk jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Yang ketiga, sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Yang keempat, sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertahanan untuk hibah, wasiat, dan warisan. Kelima, sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya keputusan pemberian hak untuk pemberian hak atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan penerimaan hak atau hak baru di luar pelepasan hak. BPTHB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak.